Oke, selamat malam teman-teman. Selamat malam Atomian di seluruh dunia ya. Dan terutama yang di Indonesia dan yang juga bisa berbahasa Indonesia. Selamat bergabung kembali di acara My Atomy Story di Atomy Internasional bersama leader dari Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya, Sharon Rose Master, Bapak Wahyu Chandra. Saya akan panggil Pak Wahyu, apa kabar? Pak Chandra ya, saya panggilnya Pak Halo. Chandra. Ya, halo Pak Mike. Selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman Atomi yang di seluruh Indonesia. Ya, apa kabar nih Pak Ya, Chandra di sana? Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat Pak. Pak Mike. Ya, ya, makasih. Jadi ini teman-teman yang baru bergabung ya, ini bisa disimak juga di Atomi Internasional YouTube channel. Jadi linknya itu ada di atas kalau di komputer, kalau di handphone ada di bawah. Live on YouTube itu bisa diklik ya. Diklik lalu bisa di copy, linknya bisa dibagikan ke teman-teman yang nanti kalau misalnya sudah maksimum di Zoom tidak bisa masuk, silakan masuk ke sana ya. Jadi saya mau singkat cerita nih dari Pak Chandra ya. Jadi pertemuannya Pak Chandra dengan Atomi di tahun 2014 jauh sebelum Atomi Indonesia buka di 2018, terus dengan pantang menyerah mengenalkan produk-produk Atomi ya Pak Chandra ya. Walaupun sepertinya nggak ada Ya. hasil tuh. Terus akhirnya di bulan Oktober 2018 Atomi Indonesia buka, langsung satu hari jadi Sales Master, satu minggu Ya. jadi Diamond Master, dan akhirnya di Ya. bulan September tahun lalu 2020 mencapai Sharon Rose Mm, Master yang tidak pernah putus ASM dan ADM Auto Diamond Master sampai saat ini. Wah, luar biasa nih pencapaiannya nih Pak. Tapi saya mau belajar pengen pelajarin dulu kisah sebelum waktu Pak Chandra bertemu dengan Atomi di tahun 2014 itu ceritanya gimana Pak? Singkatnya dulu. Oke, jadi selamat malam teman-teman semua di seluruh Indonesia dan teman-teman Atomi yang di seluruh dunia. Nah, dulu saya itu asalnya dari kota Pontianak, Pak Mike. Gitu. Jadi saya bekerja di salah satu bank assurance terbesar yang ada di Indonesia dan kebetulan tahun 2012 itu saya dipromosikan ke kota Surabaya. Jadi dari tahun 2012 itu saya udah stay di Surabaya. Nah, terus ketika stay di Surabaya itu memang karena saya berhubungan dengan banyak orang-orang kaya di Surabaya dan yang saya kenal itu banyak banyak dari owner-owner pemilik MLM gitu loh. Jadi di Surabaya itu banyak sekali owner-owner pemilik MLM yang saya kenal dan saya melihat sangat glamor hidup di dunia MLM. Seperti itu, sangat glamor hidup di dunia MLM seperti itu dan di situ mulai saya memiliki naluri ingin berkecimpung di dunia MLM gitu ya. Nah, sehinggalah suatu saat ya adalah join beberapa MLM kecil yang ada yang baru baru lahir di Surabaya itu mungkin teman-teman juga tahu ya. Itu ada MLM yang Moment ya, ada MLM Moment. Nah, saya join karena saya kenal ownernya gitu loh. Karena ownernya satu keluarga itu saya yang maintain secara finansialnya seperti itu. Saya join di situ gitu kan. Nah, terus singkat kata dari MLM itu saya kenal teman saya yang ada di Surabaya, yang ada di Jakarta. Kebetulan dia itu translator bahasa Korea gitu loh. Kebetulan dia itu translator bahasa Korea dan kebetulan juga jasa dia itu sedang dipakai oleh leader Korea yang datang ke Indonesia gitu. Leader Korea yang datang ke Indonesia pakai jasa dia dan kala itu teman saya ditanyain gitu, kamu punya nggak teman yang suka bisnis, kata dia. Nah, kebetulan karena saya ini upline-nya dia, gitu, karena saya ini upline-nya dia di bisnis jaringan yang saya baru ikuti, akhirnya dia mereferensikan saya, gitu loh, untuk kenalan dengan orang Korea ini, gitu. Nah, singkat kata, malam itu juga saya ditelepon dari Jakarta, dibantu sama teman saya ditranslatekan, say hello, dan mereka cuma bilang 2 hari lagi saya akan ke Surabaya, katanya. 2 hari lagi saya akan ke Surabaya, dan itu benar-benar terjadi. Mereka datang ke Surabaya dan kita itu ketemu di Mall Ciputra, ya, ketemu di Mall Ciputra Surabaya. Saya masih ingat sekali, itu kita janjian jam 4 sore. Saya datang jam 3, oke. Okay. Dia hampiri saya jam setengah 5. Ternyata dia sudah ada dari jam 2 di Mall Ciputra tersebut dan dia lihat saya mau nunggu nggak. Dia lihat saya mau nunggu nggak untuk ketemu dengan dia, gitu loh. Dites tuh Nah ya, akhirnya uji coba. udah, ya itu udah tes pertama tuh. Jadi saya berdua sama teman saya itu ya nongkrong, pesan minum, ngobrol-ngobrol-ngobrol gitu.
Rupanya dia udah merhatiin dari jarak jauh, jadi saya udah difoto-foto sama dia gitu kan dari jarak jauh. Habis itu dia datangi meja saya dan dia bilang, halo, kenalan, saya Mr. Lee dan Mr. Cha dari Korea. Seperti itu, kami dari Atomy. Ya cuman ngobrol kurang lebih sekitar 30 menit, say hello seperti itu. Ya dia cuma cerita kami sebentar lagi akan membuka bisnis di Indonesia, apakah Anda tertarik untuk menjadi partnernya saya? Ya saya langsung bilang yes. Gitu loh. Saya langsung bilang yes, walaupun saya nggak tahu Atomy itu apa gitu ya. Nah cuman bagi saya bangga sekali didatangi orang dari luar negeri. Itu hal positif yang saya rasakan dulu. Saya bangga sekali didatangi orang dari luar negeri yang saya tidak kenal sama sekali, tapi dia percaya sama saya. Ya udah saya percaya aja dulu 100% saya bilang yes. Terus dia minta fotokopi KTP, bukan fotokopi, dia langsung foto KTP saya. Seperti itu, gitu kan. Dan malam itu juga dia bilang kami akan pulang ke Jakarta dan jam 11 malam kami langsung pulang ke Korea dan nanti kami kabari lagi. Nah, jadi seperti itu Pak Mike, perkenalan pertama kali dengan bisnis Atomy dan di pertama kali itu nggak tahu sama sekali Atomy itu apa, produk Atomy itu apa, dan nggak kepikiran juga nyari informasi di Google, di internet atau apa, Atomy itu apa, nggak. Belum kepikiran. Jadi memang belum pernah ada MLM experience sebelumnya Pak? Itu pertama kali itu? Belum ya? Belum ada. Waktu diperkenalkan itu dia jelasinnya apa tuh? Compensation plan-nya atau company-nya? Nggak ada ngomong apa-apa, Pak. Belum ada ngomong apa-apa. Ya, jadi dia belum berbicara tentang produknya apa. Mereka cuma bilang bahwa kami dari Atomy Korea, kami sebentar lagi akan membuka cabang kami di Indonesia dan kami ingin berpartner dengan Anda. Apakah Anda tertarik? Gitu aja tuh pertemuan awal saya dengan Atomy dan saya tidak tahu sama sekali itu apa, gitu loh. Nah setelah mereka pulang di situ, barulah cari-cari di Facebook ya, baru cari di Facebook, cari di Google seperti itu. Dan sejak 2014 itu saya udah mulai posting tentang foto-foto Atomy di Facebooknya saya, dan itu saya kebanyakan dapat gambarnya dari kegiatan teman-teman Atomy yang ada di Amerika. Karena 2014 itu di Google itu lebih banyak postingan dari Atomy di Amerika. Ya udah, itu aja yang saya posting terus gitu kan. Oh ini produknya ini ya, tapi saya nggak tahu itu apa. Jadi leadernya juga nggak kasih sampel produk gitu ya Pak? Kayak evening care dan lain sebagainya? Belum. Ya, jadi yang pertemuan pertama itu nggak ada bahas produk sama sekali, nggak ada ngeliatin produk sama sekali, cuman menginformasikan kami akan membuka cabang di Indonesia, apakah Anda berminat untuk menjadi partner? Ya, seperti itu. Jadi saya merasa mereka jatuh cinta pada pandangan pertama, saya jatuh cinta setelah 3 tahun di follow up sama mereka. Nah, di follow up-nya itu setiap tahun didatengin ya Pak ya? 3 kali. Yes, benar Pak Mike. Jadi setelah pertemuan yang pertama dengan Mr. Lee dan Mr. Cha itu, yang cuman bilang bahwa Atomy akan buka di Indonesia, saya baru ingat di bulan Januari itu datang lagi orang dari Korea, tapi yang berbeda, bukan Mr. Lee dan Mr. Cha lagi. Kali ini yang datang itu langsung yang saat ini Crown Master Mr. Kyu Jung Choi itu, yang member 007 Atomy di Korea. Saat itu peringkat dia Royal Master. Gitu. Saat itu peringkat dia Royal Master, dia datang suami istri. Dia datang suami istri ke Surabaya, langsung ketemu dengan saya, dan disitulah saya pertama kali ngelihat produk Atomy. Karena istrinya langsung memfacialkan saya. Istrinya langsung memfacialkan saya dengan produk-produk skincare Atomy, dan begitu pulang saya ditinggalin beberapa produk Atomy buat saya. Seperti itu. Nah, baru selanjutnya setelah mereka balik, gitu, gantian lagi nih, Mr. Lee sama Mr. Cha ini yang setiap 1 tahun itu 3 kali datang ke Indonesia. Gitu. Wah, luar biasa ya, berarti mereka punya iman ya dengan Pak Chandra ini. Wah, ini bakal menjadi leader nih di Indonesia, leader besar gitu ya. Ya, saya juga nggak tahu apa yang mereka lihat kepada saya, tapi mungkin ya mereka ingin cari orang yang benar-benar yang benar-benar fresh kali menurut analisa saya gitu ya. Mungkin mereka juga nggak mau mempertaruhkan investasi mereka ya, karena kan kalau mereka mencari leader yang berpengalaman, mungkin mereka sangat gampang sekali ya
sangat gampang sekali cari di Google, di internet, di Facebook untuk cari orang-orang yang berpengalaman di dunia MLM. Mereka pasti sangat gampang sekali, tapi menurut mereka untuk membangun orang yang 100% atomian, itu mungkin harus cari orang yang benar-benar nol. Itu analisa saya secara pribadi. Gitu. Karena kalau cari orang yang berpengalaman di dunia MLM, mungkin mereka udah tahu pola pikirnya. Ya paling kalau kalau apa? Kalau nggak cocok, pindah lagi. Nggak cocok, pindah lagi. Nggak cocok, pindah lagi. Sedangkan mereka investasinya udah besar kan. Seperti itu. Iya, betul. Nah, ini saya mau share foto Pak Chandra. Ini tahun 2015 nih ya, Pak. Berarti ini udah Ya, dapat tuh, produk benar kan? nih ya. Iya, ini yang pas kunjungan kedua ini kunjungan Ini yang yang kedua ini. kedua nih. Oke, oke. Ini Nah, ini ceritanya benar gimana kan? nih? Ini kalau saya lihat evening care-nya aja masih kemasan lama ya. Masih beda kan Ya, zamannya sekarang. iya. Jadi ini Yang ini. waktu mereka datang itu ada bawa skincare system, ada bawa berapa box gitu. Terus evening care set ada bawa berapa box. Dan ini saya langsung buat pertemuan pertama kali di Surabaya. Gitu. Buat pertemuan pertama kali di Surabaya yang datang 10 orang. Yang datang 10 orang gitu. Dan rata-rata berminat join sih ini. 10 orang ini rata-rata berminat join. Tapi karena Atomi itu kelamaan buka di Indonesia gitu ya. Merekanya yang nggak percaya. Merekanya nggak percaya. Merekanya nggak percaya. Tinggal satu orang aja yang percaya. Gitu loh. Cuman satu orang aja. Dari 10 orang yang saya kenalkan Atomi di 29 Maret 2015 ini, tinggal satu orang yang percaya dan masih menjadi member Atomi sampai saat ini. Tapi itu pun dia nggak ngerjakan bisnisnya, tapi jadi pengguna produknya saja. Oh, dari 10 orang hanya satu aja itu ya yang sampai jadi pengguna sampai saat ini. Tidak ada Iya, yang jadi leader sama sekali itu. nggak ada, nggak ada Nggak jadi ada. leader. Ya jujur kan, karena kan saya bukan background dari MLM, jadi saya juga nggak kenal dengan banyak leader MLM yang ada di Surabaya. Ya yang saya undang teman-teman aja, teman-teman yang saya kenal di Surabaya, ya saya undang semuanya. Iya, iya. Nah, ini apa yang dilakukan nih Pak? Ini ada yang demo atau gimana? Kan Bapak juga belum pernah dapat training kan dari leader kan dari Korea. Iya ini, jadi langsung ini difacialkan sama istrinya Crown Master itu. Jadi Oke, istrinya oke. Crown Master itu waktu itu dia masih Royal Master, dia yang memfacialkan kurang lebih 4 atau 5 orang gitu ya untuk pakai produk-produk Atomi seperti itu. Ya udah habis itu barang ditinggalin gitu kan. Nah, terus dia sempat bilang sih kalau mau order, mau beli, kabari aja ke mereka gitu kan. Tapi saya pikir, waduh ini harganya pasti mahal. Mana kirim dari Korea ke Indonesia lagi kan. Ya Iya, udahlah, iya. akhirnya kita putuskan tunggu sampai buka di Indonesia aja. Nah, ini saya mau posisikan saya di Pak Chandra yang Atom Indonesia nggak tahu kapan ya Pak ya. Masih 3,5 tahun lagi kan, itu kan kalau kita sudah tahu. Tapi pada saat itu kan Pak Ya, Chandra lagi jalanin nggak tahu nih kapan Indonesia ada. Tapi percaya aja gitu, ini bisnis bakal boom di Indonesia ya. Itu apa itu yang bisa bikin Pak Chandra bisa sampai seperti ini gitu. Seperti pantang menyerah dan gigih terus gitu maju. ya, yang pertama yang saya lihat itu dorongan dari upline. Itu yang sangat mempengaruhi saya untuk yakin dengan bisnis ini. Gitu. Karena saya mikir ya Pak Mike ya, nggak murah kan dari Korea ke Indonesia. Pertama itu aja ya, secara logika gitu ya, nggak murah Betul. tiket PP dari Korea ke apa tuh, dari Korea ke Indonesia setahun mereka bisa 3 kali datang ke saya gitu kan, dan setiap datang yang saya temui sih mereka rata-rata nginep di hotel bintang 5 seperti itu kan. Itu aja saya udah mikir, ini mereka ngabisin duit berapa hanya untuk ketemu dengan saya gitu loh, yang backgroundnya saya loh nggak bisa menjanjikan omset sekian miliar atau sekian ribu member atau apa kepada mereka, tapi kok mereka percaya seperti itu, mereka percaya kepada saya. Akhirnya dengan kepercayaan yang mereka bangun ke saya, memaksa diri saya, memaksa hati kecil saya untuk trust juga dengan apa yang mereka tawarkan gitulah, untuk trust juga dengan apa yang mereka tawarkan. Dan seperti yang saya bilang tadi, saya udah mulai searching di Google, di Facebook, dan yang lainnya. Dan yang saya lihat adalah produk Atomi ini banyak sekali foto-foto dari Amerika Serikat kala itu. Karena kan Malaysia belum buka, Thailand belum buka kala itu ya. Jadi banyak sekali foto-foto bertebaran itu dari orang-orang di Amerika Serikat yang sudah pakai produk Atomi. Jadi mindset saya, wah produk ini terkenal di Amerika. Dan kalau masuk ke Indonesia, ini pasti akan lebih terkenal juga. Ya udah, saya mindset saya di situ aja.
kalau produk ini laris di Amerika dan banyak orang Amerika pakai, pasti di Indonesia akan banyak orang Indonesia yang juga akan pakai seperti itu. Ya udah, saya membangun trust saya dengan sendirinya hanya dengan melihat gambar-gambar dari kegiatan Atomi Amerika Serikat yang banyak di Facebook ataupun di sosial media kala itu Pak Mike. Seperti itu aja. Atau competition plan-nya belum ya, Pak? Belum. Jadi ini saya jujur-jujuran aja sama Pak Mike dan sama teman-teman semua ya. Sampai Oktober 2018 waktu Atomi Indonesia buka seperti itu pemahaman marketing plan saya itu mungkin baru 30-40%. Baru 30-40%. Karena selama 3 tahun lebih mereka datang ke Indonesia dan bertemu, yang dia lakukan hanya facial, dan facial. nggak ada jelaskan detail marketing plan. Mungkin ya sekarang saya udah ngerti apa yang mereka lakukan, tujuannya apa. Mungkin yang mereka lakukan itu adalah ingin membuat saya jatuh cinta sama produknya dulu. Mungkin menurut saya lebih penting membuat orang jatuh cinta dengan produknya dulu, baru menjelaskan marketing plan, daripada membuat orang mengerti marketing plan tapi nggak jatuh cinta sama produknya dulu. Nah, itu analisa saya saat ini ya, dengan apa yang terjadi 3 tahun sebelum Atomi buka di Indonesia. Kenapa mereka memfacialkan terus begitu datang ke Indonesia? Ya mungkin tujuan mereka agar saya jatuh cinta dengan produk-produk Atomi. Seperti itu. Baru habis itu jelaskan detail marketing plan. Nah, ketika Atomi Indonesia buka, itu saya masih konsultasi dengan teman-teman yang ada di Atomi Malaysia. Gitu loh. Saya masih nanya tuh, itu kalau hari Minggu orang belanja, PV-nya masuk ke hari apa ya? Itu saya masih nanya loh. Saya masih nanya ke teman-teman leader yang ada di Malaysia loh. Ini kalau orang belanja hari Minggu, PV-nya masuk ke hari apa nih? Gitu kan? Itu saya masih belajar seperti itu kan. Nah, terus kalau mau jadi sales master, itu caranya gimana omsetnya, seperti itu. Saya masih nanya ke leader yang ada di Malaysia. Benar-benar saya masih 30 dan 40% waktu Indonesia buka di 2018 itu. Itu, Iya. Pak Mike. Ya, mungkin bagi yang baru join ini bingung nih ya. Ini set apa nih ya? Ini set evening care yang kiri bawah ini. Ini evening care masih kemasan lama ya. Yang di atas Ya. itu, kiri atas itu skincare six. Sekarang itu The Fame yang sudah di-upgrade. Ya, jadi belum ada Absolut dulu ya Pak ya. Selain 2 produk ini, apalagi nih produk yang dijelaskan Hemohim atau probiotik? Ada gak Pak? Odol ada, sikat gigi ada, vitamin C ada. Kalau probiotik belum kayaknya kali itu. Belum. Odol, sikat gigi, vitamin C itu ada diberi, tapi berinya Hemohim cuma belum? ini. Hemohim belum. Belum. Hemohim belum sama sekali. Hemohim itu pas Januarian gitulah, Januarian 2018-an itulah. Itu baru detail tentang Hemohim, dan kita juga diedukasi tentang Absolute Cell Active Skincare, karena kan Absolute itu kan udah launching awal 2017 kalau nggak salah. Nah, itu udah dijelaskan tuh tentang Absolute itu gitu. Nah, itu kan gambarnya one day seminar Atomi Amerika Inc. kan. Ya itu karena di internet yang ada hanya dari Atomi Amerika kala itu. Oh, jadi Malaysia diambil belum. dari sana ya. Nah, ini dipasang ke Instagram, Facebook ya Pak ya? Secara online, sosmed, Yes, medsos ya. yes. Itu udah saya lakukan sejak 2014 itu. Responnya Gitu, gimana sejak tuh Pak? Saya 2014. pengen tahu nih, waktu respon tahun 2000 sebelum 18 itu respon tentang Atomi gimana tuh Pak di Indonesia? Wow, banyak yang respon Pak Mike, banyak yang respon, banyak yang ingin beli. Saya bilang tunggu Atomi buka di Indonesia belinya. Nah, itu di situ tuh. Kapan nih buka di Indonesia? Ya saya cuma bilang tahun depan gitu. Saya cuma bilang tahun depan buka di Indonesia. Ya udah, mereka nunggu gitu kan. Tahun depan nggak buka nih. Saya bilang tahun depan lagi gitu kan. Ya, belum buka lagi. Ya tahun depan lagi, ya gitu aja saya janjiin kepada kepada orang-orang yang bertanya di Facebook dan di sosial media, dan teman-teman yang hadir di seminar ini, sampai mereka udah nggak percaya dengan Atomi ini. Udah nggak percaya lagi gitu, karena terlalu lama, menurut saya terlalu lama Pak Mike, terlalu lama. Iya betul. Saya juga bisa berasa sih kalau terlalu lama gitu, orang juga ini ya, drive-nya udah hilang gitu ya. Iya, betul, Nah betul, ini betul. di mana nih Pak?
Ini di Jakarta. Udah mulai Ini keliling tuh ya. ya ini ya sebelum Atomi Indonesia buka. Ini kurang lebih sekitar ya Januari, Februari, Maret gitulah 2018 gitu. Nah, ini udah mulai mulai apa? Mulai mematangkan strategi apa yang mau dilakukan gitu kan. Karena ini udah dapat kabar nih bahwa di Indonesia udah ada kantornya gitu loh. Di Indonesia udah ada kantornya dan apa? Dan kita udah mulai matangkan apa yang mau kita lakukan untuk apa? Untuk bisnis Atomi ini gitu. Pak Nah, Madam ini gitu. leader Bapak ya. Iya, yang pakai kacamata ini. Itu nah ini yang Crown Master-nya. Crown Master Oh ini ya, oh yang Master. tengah ini ya, yang tengah ini Crown Master ini. Yang tengah ini yang Crown Masters gitu. Yang tengah ini yang Crown Master. Nah, ini tinggal berapa bulan lagi Atomi Indonesia buka baru dia datang ke Indonesia ini. Gitu dan ini beneran leader se-Indonesia Raya pada datang ke Jakarta semua untuk ketemu sama beliau. Oke, Gitu. oke, wah luar biasa nih. Iya, iya. Nah, jadi setelah itu terjadinya, nah ini ya saya juga pertama kali belajar dari compensation plan itu, dan itu kan dari YouTube. Waktu itu saya ketemu videonya Pak Chandra sebetulnya yang lagi gambar-gambar bulat-bulat gitu. Hmm. Nah, itu ilmunya gimana tuh Pak bisa sampai dapat tentang ini? Kan tadi nggak diajarin, tapi sedikit ya 30-40%. Jadi cuman ngambil dari Hmm. mana-mana aja tuh Pak. Yang ngambil dari gambar-gambar yang ada di Amerika Serikat semuanya. Intinya ambil gambar-gambar comot, gambar-gambar yang dari Amerika Serikat plus Atomi Malaysia kan udah buka duluan tuh 2017 kayak kalau nggak salah ya. Gitu kan. Nah, itu Iya. kita udah saya udah mulai belajar juga tuh dari video-video orang-orang Atomi Malaysia. Seperti itu. Akhirnya ya dengan apa yang saya mengerti, ya saya memberanikan diri untuk mulai buat Zoom dari tahun 2000 November atau ya November 2017-an itu saya sudah aktif buat seminar Zoom untuk mengenalkan Atomi. Walaupun saya masih belum paham detail. Yang penting saya ngerti Hmm, aja tuh ini iya. binary kan binary terus intinya bonus pasangan itu $70 kala itu ya. Mungkin kalau dengan di Zoom-nya saya $70 saya sebutin itu. Iya, Ya karena betul. kita belum tahu di Indonesia berapa rupiah nilainya. Kita belum tahu di Indonesia berapa rupiah nilainya. Saya cuma comot gambar yang ada dari Amerika Serikat dan ya udah saya memberanikan diri buat seminar, buat Zoom dan itu nggak pernah putus, tidak pernah putus setiap malam, setiap harinya. Jadi saya pulang kantor itu sampai di rumah jam 7:30, 8, jam 8-nya buat Zoom sampai jam 10 malam dan itu selalu saya live kan di YouTube itu. Jadi ya saya nggak mikir ada berapa penonton, ya pokoknya saya buatin aja terus seperti itu gitu loh. Ya Oh, udah saya pikir hanya lewat cara itulah saya bisa membangun trust kehadiran bisnis Atomi di Indonesia karena saya nggak banyak kenal orang pemain MLM mhm, seperti mhm. itu. Jadi yang saya bisa lakukan ya konsisten aja tuh buat buat Zoom tentang Atomi gitu. Iya. Jadi yang hadir itu belum banyak kali ya Pak ya waktu itu ya tahun 2017 gitu. Belum dari ya paling pertama-tama kita buat seminar 10 orangan kayak gitu kan 10 orangan Hmm. aja seperti itu. Dan mulai ramai sampai ratusan orang hadir di Zoom dan kala itu mindset saya cuma satu aja, penuhi sosial media dengan video saya menceritakan tentang Atomi karena saya udah melihat kan bahwa sebentar lagi akan ada jutaan orang Indonesia mencari informasi tentang Atomi. Nah ini kan tinggal siapa duluan nih menemenuhin informasi di internet tentang Atomi gitu kan. Hmm. Nah kala Hmm. itu saya melihat saya ketik di YouTube Atomi Indonesia belum ada satupun orang yang melakukan review apapun tentang Atomi Hmm. seperti itu. Ya udah itu langsung. Jadi bagaimana caranya saya bermindset saya kuasai informasi IT dulu nih. Jadi Hmm. saya penuhin IT, saya buat website, saya buat blog seperti itu. Semua teman-teman yang bisa buat website, semua teman-teman yang bisa buat blog, saya minta review tentang Atomi semua gitu. Jadi penuhi internet dengan informasi dari saya. Dan itu Iya. saya banyak dapat menjaring orang kala itu. Iya. Tapi nggak semuanya itu masuk ke jaringan Pak Chandra ya. Jadi orang asing juga boleh dengar itu, publik kan ya.
Iya, boleh. Jadi ya itu informasinya umum aja seperti Umum. itu, dan alhamdulillah member-member saya yang masih bertahan sampai hari ini itu banyak yang juga dapatnya dari itu, dari Hmm. informasi yang saya buat di YouTube dan dari sosial media. Mereka masih bertahan sampai hari ini dia tuh. Iya, iya. Nah, ini di mana nih Pak Chandra nih? Ini di Pontianak seperti itu. Ini saya diundang seminar di di stokisnya Tupperware. Mhm. Yang Di ibu duduk stokisnya ini ya. Tupperware. Ya, yang ibu duduk itu adalah leader 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 Tupperware nomor satu sekalimantan Hmm. gitu. Nah, jadi dia lagi coba dia lagi coba ingin mengenal bisnis Atomi itu seperti apa, makanya saya diundang. Saya diundang untuk mempresentasikan tentang bisnis Atomi itu seperti apa gitu. Ini gabung semua sih jadi member nih, cuman dia nggak bisa jalanin karena nggak boleh double MLM juga dia Oh, oke, oke. Ya, betul. seperti itu. Hmm. Ya. Ini terus roadshow terus nih Pak ya, waktu sebelum buka. Iya, roadshow. Jadi saya kan berpikir gini, oh ini sosial media saya udah penuhi, Hmm. gitu loh. Sosial media saya udah penuhi, internet saya udah penuhi, YouTube saya udah penuhi, seperti itu ya. Ya. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa kalau hanya lewat sosial media, itu nggak bisa saya gitu kan. Karena kalau saya punya prinsip seperti ini Pak Mike, kita bisa broadcast informasi apa saja kepada semua orang melalui sosial media, WhatsApp dan yang lain-lain. Kita bisa sharing informasi, oke? Okay? Tapi kalau untuk dapatin komitmen orang 100% untuk sama-sama mengerjain bisnis ini dengan kita harus ketemu Pak. Iya Kita betul. harus ketemu seperti itu. Ya, kalau sharing informasi via apa saja kita bisa lakukan, tapi untuk dapatkan komitmen dari orang yang ingin kita jadikan tim kita itu harus ketemu. Harus ketemu. Nah, Iya. disitulah saya mulai kan udah mulai menjaring banyak tuh kan, menjaring banyak leader kan, dari Facebook, dari YouTube gitu kan. Ada kenal orang nggak kenal saya dari Medan, akhirnya saya pergi ke Medan kenalan dengan dia, ketemu dengan dia seperti itu kan. Ada orang kenalan dengan saya dari Bali, ya saya pergi ke Bali ketemu sama dia Wow. seperti itu. Ada orang kenalan saya dari tentang Atomi dari sosial media dari Bandung, saya pergi ke Bandung Iya. seperti itu kan. Karena Nah, menurut saya itu dia tadi, untuk betul. dapatin komitmen harus ketemu. Jadi Pak Chandra ini sudah full time mulai kapan nih di Atomi? Udah dari 2018 itu. Oh, jadi pas Indonesia buka itu ya, ini udah langsung full time, udah keluar dari tempat pekerjaan yang dulu ya Pak? Oh enggak, kalau baru resign itu di Januari kemarin 2021. Oh, baru. Jadi masih 2 job ya? Ya, ya masih 2 job. Jadi dari 2018 itu kerjaan saya ya Senin sampai Jumat kantor seperti biasa. Jumat sore itu saya udah terbang. Itu udah pasti. Wow, sibuk. Jumat sore saya udah pasti terbang ke kota mana, untuk Untuk kenalkan Atomi. Kadang satu pesawat juga tuh sama teman-teman Atomi Indonesia, karena kan dulu mereka aktif buat buat One Day Seminar dan Sukses Academy ya, Iya, betul. gitu kan. Nah, jadi mereka pas pergi lagi ke Medan, mereka pergi lagi ke Surabaya gitu kan. Pas balik lagi ke Jakarta, ke Kalimantan, rata-rata ketemu sama tim Atomi Indonesia tuh, Hmm. gitu. Nah, itu ceritanya gimana tuh Pak? Tadi kan dibilang 1 hari langsung sales master ya, terus 1 minggu jadi diamond master. Nah, bisa coba di-sharingkan Pak, Pak Chandra. Oke, jadi ya kan yang seperti saya bilang tadi, memang saya nggak ngerti marketing plan itu seperti apa, gitu kan. Saya nggak mengerti marketing plan secara detail itu seperti apa. Nah, cuman yang saya pahami ada 5 dealership. Ada 5 dealership. Yang saya pahami kala itu ada 5 dealership, yaitu sales representatif, agent, special agent, dealer, dan eksekutif distributor. Seperti itu. Nah, jadi yang saya edukasi adalah kepada semua member saya waktu Atomi Indonesia buka itu, ya kalian harus pilih mau jadi sales representatif, mau jadi agent, atau mau jadi special agent, gitu. Karena yang saya pahami cuma 5 itu. Jadi ibarat kata bagi kita member baru, kalau mau join, ya lu pilihlah belanja dari 5 item dealership ini. Ya cuma itu aja yang saya tekankan Pak Mike, seperti itu. Jadi Iya. nggak ada istilah edukasi
coba odol dulu atau beli satu item produk dulu. Nggak ada itu, nggak ngerti sama sekali. Yang saya ngerti adalah ada 5 dealership buat orang-orang yang baru jadi member di Atomy. Nah, ketika Atomy Indonesia buka, ya kamu pilihlah dari 5 dealership ini kamu mau belanja yang mana. Seperti itu. Nah, ya karena kebetulan saya juga banyak merekrut orang-orang pemain leader MLM juga kala itu, dan mereka juga mengerti tentang sistem binary Atomy gitu. Banyak yang join itu jadi agent. Waktu awal-awal Atomy Indonesia buka seperti itu. Jadi memang sebelum tanggal 28 Oktober ya Atomy Indonesia buka ya. Oh nggak salah saya ya. Ya itu udah di tangan itu udah ada listnya. Jadi di tangan saya itu udah ada list komitmen dari semua leader se-Indonesia Raya, kamu joinnya yang apa? Gitu loh. Jadi memang udah bakal ketahuan Pak Mike di hari pertama Sales Master itu udah bakal ketahuan seperti itu. Terus di hari seminggu jadi Diamond Master itu juga udah ketahuan sebenarnya. Cuman yang sangat disesali kata upline Korea saya, sebenarnya kamu bisa jadi Sharon Rose Master tuh di 1 minggu pertama. Gitu. Cuma nah inilah yang jadi masalahnya gitu. Karena mereka juga nggak mengedukasi detail marketing plan ke saya seperti itu. Ya, mungkin Pak Mike juga ngerasain hal yang sama. Kita bangun binary, banyak jalur Pak Mike. Bantuin ya, sana sini ya. Ya, kan apa? Binary kan 2 kaki. Jadi semua leader tuh pecah ke sana sini, pecah ke sana sini, pecah ke sana sini. Jadi banyak yang jadi Sales Master, banyak yang jadi Diamond Master, tapi posisinya nggak ngedorong saya jadi Sharon Rose Master. Nggak ngedorong. Karena ya itu dia, kita tidak paham detail tentang struktur penginputan itu seperti apa gitu kan. Nah, barulah edukasi detail marketing plan, edukasi detail tentang input struktur seperti itu. Selesai acara promosi ini. Lucu kan? Baru tahu lebih dalam ya. Iya, jadi evaluasi dilakukan oleh dilakukan oleh upline Korea terhadap kita. Ya selesai acara apresiasi ini gitu. Itu salah. Ini kamu nggak boleh banyak ini. Terus saya cuma bilang, ya udah di input mau diapain? Betul nggak? Iya. Kan udah terinput semua, jaringan udah jadi, member udah belanja. Ya mau gimana lagi gitu kan? Ya udahlah. Dijalanin aja lah seperti itu. Nah, akhirnya mulailah merampingkan struktur seperti itu, fokus kepada jaringan-jaringan yang utama seperti itu. Barulah September 2020 tuh bisa jebol kejar ke Sharon Rose Master. Sharon Rose. Iya. Sharon Rose Master. Seperti itu. Berarti pembenahannya cukup lumayan ya Pak, hampir 2 tahun itu kurang lebih. Iya, hampir 2 tahun karena sangat pecah-pecah semua tuh pecah-pecah semua gitu. Iya, Pak Mike gitu ya. Jadi bingung mana yang mau dikerjain gitu kan. Pada nggak kena jalur semua gitu loh. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang hadir di Zoom dan live live YouTube malam ini, bangun struktur itu hal yang sangat penting di bisnis Atomy. Ya, bangun struktur itu hal yang sangat penting dan jangan sampai salah atur struktur. Buat teman-teman yang lagi membangun bisnis Atomy malam hari ini ya. Ya, jadi struktur itu sangat-sangat penting dan memegang kunci penting buat kesuksesan kita semua. Kita bisa dapat omset yang sangat besar, tapi kalau struktur itu tidak memungkinkan, ya kita pun nggak akan bisa promosi. Seperti itu. Iya, betul. Ya, teman-teman yang nonton malam hari ini, kalau ada yang mau tanya, silakan diketik. Nanti saya akan pilih mungkin 3 saja ya pertanyaan kalau kita masih ada waktu. Tapi walaupun salah struktur gini nih Pak Chandra ya, tetap ini ASM dan ADM. Nah, itu ceritanya gimana tuh Pak? Ya, jadi ya alhamdulillah sekali Pak Mike, sejak Atomy Indonesia buka di Oktober 2018 sampai periode hari ini, itu nggak pernah tidak auto sales master atau auto diamond master. Itu selalu silih berganti di setiap periode, auto sales master atau diamond master atau sales master atau auto diamond master seperti itu. Ya, itu terjadi karena memang konsumernya udah sangat besar sekali.
Betul, Ya. konsumer di timnya saya udah sangat besar sekali. Terus mereka repeat order belanja produk-produk Atomi itu juga apa? Juga rutin ya, udah rutin ya. Mereka orang-orang yang tanpa perlu kita reminder lagi, memang sudah positif dengan produk-produk Atomi. Jadi begitu setiap awal bulan habis, ini Hemohim habis, udah langsung belanja dengan sendirinya. Dan saya pun di satu sisi tidak merasa puas dengan itu, dan saya pun secara pribadi setiap 1 bulan sekali itu saya menargetkan harus ada 2 kali seminar offline yang saya lakukan. Walaupun saya sudah aman untuk auto sales master atau auto diamond master, tapi saya tetap sebulan 2 kali itu adalah target minimal saya harus mengadakan offline seminar seperti itu. Karena untuk apa? Untuk merekrut leader-leader baru dan untuk membangun konsumer-konsumer baru, ya kita tetap harus ada pertemuan offline. Itu strategi saya seperti itu sampai hari ini. Jadi walaupun udah dalam posisi aman, ya kita nggak boleh terlena. Kita tetap harus bangun orang-orang baru. Iya. Jadi waktu lagi pandemi gini gimana tuh Pak, offline masih berjalan terus atau Oh, kalau kayak sekarang kan tetap offline tetap jalan, tetap jalan ya? tetap jalan. Jadi nggak boleh kita nggak boleh apa bertumpu dengan alasan pandemi COVID-19 ini seperti itu. Karena kalau kita bertumpu kepada alasan pandemi COVID-19 ini, saya rasa bisnisnya akan stop. Iya. Bisnisnya akan stop. Karena menurut saya secara pribadi gini Pak Mike, di luar sana sangat banyak sekali ribuan orang, jutaan orang yang masih belum tahu tentang Atomi. Yang masih belum tahu tentang Atomi seperti itu. Sedangkan kalau kita online kan saya juga buat ya. Online saya juga buat seperti itu. Sekarang kalau kita berbicara online, contoh ya, pertemanan di Facebook kita itu 5.000 loh. Betul nggak? Pertemanan di Facebook kita itu 5.000. Iya, betul. Sedangkan sekarang jumlah teman di Facebook aja itu udah 5.000 pas. Gitu kan. Jadi kalau misalnya saya buat seminar online Zoom dan saya konekkan ke Facebook, yang nonton udah itu aja kan. Yang nonton udah 5.000 teman ini aja kan. Ibarat kata kalau misalnya saya mau cari orang baru dari 5.000 ini, ya kalau 5.000 orang ini ada nonton saya, kalau tidak, ya saya nggak ketemu orang baru seperti itu. Jadi saya imbangi online, saya tetap buat seminar rutin seperti itu, tapi offline saya juga tetap turun ke lapangan untuk buat seminar seperti itu. Dari pengalaman Pak Chandra, challenge yang paling men-challenging itu apa tuh Pak? Dari semua perjalanan ini. Challenge-nya itu membuat diri kita trust dengan Atomi. Itu yang paling challenging ya. Karena teman-teman tahu lah sendiri kan, banyak sekali bisnis-bisnis MLM yang masuk ke Indonesia. Gitu ya. Yang menjadi challenge itu bukan tentang marketing plan Atomi itu susah atau mudah. Bukan masalah produk Atomi itu mahal atau murah. Bukan masalah produk Atomi itu berkualitas atau tidak. Seperti itu. Yang menjadi challenge itu adalah bagaimana mempertahankan komitmen kita untuk tetap stay melakukan bisnis Atomi di mana banyak tawaran-tawaran berseliweran nih di sekitar kita saat ini gitu ya. Dan saya pun juga melihat banyak sekali leader-leader Atomi yang udah pindah nih. Ya, yang udah pindah ke bisnis-bisnis lain kan, dan mereka tidak menjalankan bisnis Atomi lagi gitu. Jadi challenge yang terbesar itu menurut saya itu adalah bagaimana membuat diri kita sendiri konsisten nih untuk tetap menjalankan bisnis Atomi. Makanya jadi yang promosi barang ini udah hilang nih Pak ya, udah beberapa udah menghilang nih, yang siaran Rose. Saya dengar hanya 1 yang bertahan. Diamond nggak tahu berapa yang bertahan sampai saat ini. Yang nggak tahu, pokoknya yang saya lihat banyak sekali leader-leader Atomi Indonesia yang juga sudah mulai main ke bisnis lain ya. Ya, cuman kalau saya secara pribadi, ya saya ibarat kata udah nemu dan udah dikasih kepercayaan Atomi sejak tahun 2014 seperti itu gitu ya. Dan saya sudah melihat pengorbanan apa yang dilakukan oleh Upland Korea untuk bisa support saya sampai saya bisa berada di posisi saat ini. Saya rasa itu akan sangat susah lah untuk tergantikan, walaupun orang datang ke saya nawarin ada bisnis baru dengan reward sebesar apapun, itu nggak akan mudah untuk bisa menggoyah saya untuk bisa pindah ke bisnis lain, karena
ya bisnis apapun sama-sama ngasilin duit, Pak Mike. Benar Iya, ya? Bisnis yang penting apapun halal. sama-sama menghasilkan duit, tapi apa ya? Mempunyai partner dari luar negeri yang support, bahkan udah menerima kita layaknya keluarga seperti itu ya. Hmm. Itu nggak mungkin kita bisa temukan di bisnis MLM lain. Itu nggak mungkin. Saya merasa udah seperti sangat keluarga banget. Bahkan kemarin sempat ada terjadi abang kandung saya tutup usia seperti itu ya. Abang kandung saya tutup usia. Itu yang ngirim karangan bunga ya, itu semua leader dari Korea. Bayangin nggak? Itu penuh rumah, itu yang ngirim karangan bunga itu semua leader dari Korea, dari yang peringkat Crown Master, Royal Master, ABCD, Star Master ABCD, ya Sharon Rose Master, semuanya kirim ke rumah gitu loh. Gitu. Jadi saya merasa seperti memiliki keluarga besar yang ada di Atomy itu Pak Mike, seperti itu. Itu Ya, yang saya rasakan dan yang saya dapatkan saat ini ya, segitunya. Mungkin saya nggak tahu kalau teman-teman lain ya, mungkin kita juga banyak kenal leader MLM yang ada di Indonesia. Apakah mereka seperti itu kalau misal kita ada kedukaan atau yang lain? Saya belum nemuin seperti yang di Atomy, Pak. Saya belum nemuin seperti itu. Gitu. Iya, kekeluargaannya sangat erat ya, Pak ya. Walaupun bukan satu bangsa, malah yang di luar negeri ya gitu. Yes, benar. Iya. Jadi ini dari pengalaman Pak Chandra ya, kita jangan pernah meremehkan peluang ya yang datang menghampiri ya. Saya bayangin kalau saya sendiri misalnya seperti Pak Chandra, mungkin pekerjaannya sudah bagus, terus ada orang nawarin dan ini nggak jelas kapan bukan di negara saya gitu, negara Indonesia. Tapi tetap masih ambil peluang tersebut. Nah itu saya angkat jempol tuh Pak. Maksudnya hebat itu, bisa orang yang melihat peluangnya nggak saat itu, tapi ini peluang yang 5 tahun ke depan, bisa 3-5 tahun ke depan gitu. Nah ini ada yang bertanya nih Pak ya. Jadi awal kumpulin calon member langsung menjelaskan mau jadi apa, sales representatif atau agent ya gitu. Ini dari Laurentina nih. Jadi langsung ditanya yang 5 tadi ya Pak. Kamu mau jadi apa gitu? Iya, jadi ya karena seperti yang saya bilang tadi, 3,5 tahun leader Korea datang ke Indonesia, memang tidak ada menjelaskan marketing plan. Tidak ada menjelaskan marketing plan, hanya melakukan facial kepada saya dan kepada orang-orang yang ada di Indonesia. Seperti itu. Dan yang dijelaskan adalah ini binary. Ini binary, bangun kanan, bangun kiri. Udah, seperti itu. Ya, saya belajar sendiri, kala itu Atomy Malaysia juga sudah buka, terus saya lihat Atomy di Amerika Serikat juga udah buka. Ya, saya cuman patokannya ke dealership itu. Yang saya perkuat itu yang di dealership itu gitu loh. Kan ada sales representatif 10.000 PV, agent 300 special agent 700.000 PV, dealer 1,5 juta PV, eksekutif 2,4 juta PV. Ya udah, saya cuma kasih pilihan itu kepada semua member yang saya rekrut di timnya saya waktu Atomy Indonesia buka. Silakan, kamu belanja, kamu pilih yang ini gitu. Ya, yang ambisius mau jadi sales master, kan syarat dasarnya harus special agent kan? Ya, kalau kamu merasa tim kamu udah ribuan dan bisa dongkrak PV, ya kamu belanjalah jadi special agent kala itu. Karena yang saya tahu cuma itu. Ada 5 pilihan dealership yang harus orang pilih ketika join di Atomy. Ya udah, itu aja yang saya tekankan kepada semua member saya. Ya kamu belanja ya terserah, mau sales representatif, mau ini. Nah, tinggal kamu analisa aja apakah member yang sudah terekrut saat ini nanti ketika Atomy Indonesia buka bisa ngedorong kamu jadi sales master atau tidak, seperti itu. Makanya saya minta mereka lakukan survei komitmen dulu kepada semua ribuan member yang udah ada, gitu loh, agar mereka tahu kekuatan PV yang akan masuk nih ketika Atomy Indonesia buka, gitu kan. Nah, habis itu ya silakan kamu tentukan 5 dealership ini mana yang kamu mau belanja ketika Atomy Indonesia buka. Itu aja yang saya tahu kala itu marketing plan, ya itulah yang saya edukasi kepada tim saya kala itu, gitu loh. Iya. Nah ini pertanyaan kedua nih Pak, bagi tips dong bagaimana cara menyusun struktur jaringan yang benar agar tidak salah di kemudian hari itu Pak. Oke. Nah, yang paling penting pertama
Teman-teman tentuin dulu 2 leader utama kanan, 2 leader utama di kiri. Itu yang paling utama dulu. Karena di Atomi kan kita disupport oleh 4 downline kita untuk bisa promosi. Betul ya? Jadi hal yang paling pertama itu tentukan dulu 2 leader utama yang udah komitmen bersama teman-teman, 2 di kanan, 2 di kiri, ya, 2 di kanan, 2 di kiri. Oke. Kalau sudah ketemu titiknya, udah ketemu orang-orangnya seperti itu, baru fokus kerja ke 4 orang ini aja. Jangan kerja ke banyak orang. Fokus kerja ke 4 orang ini aja. Ya, jadi kalaupun kita ada rekrut member baru, taruh di garis 4 orang ini aja. Jangan taruh dan bangun line-line baru lagi. Jangan. Nanti akan membuat teman-teman sibuk dan kerjanya nggak teratur seperti itu. Jadi temukan 2 leader utama kanan dulu, temukan 2 leader utama kiri dulu, baru habis itu fokus di 4 jalur itu aja. Kerja di 4 jalur itu aja. Baru nanti kalau kita, ya teman-teman pasti udah ngerti ya, kita bangun tusuk sate ke bawah dari jalur kiri ya. Jalur kiri leader yang nomor 1, jalur kiri leader yang nomor 2, jalur kiri leader yang nomor 3, jalur kiri leader yang nomor 4. Jadi karena saya yang di atas, ya saya patoknya jalur kiri semua. Jalur kiri semua. Tapi yang paling terpenting, temukan 2 leader utamanya dulu. 4 leader utama. 2 di kanan, 2 di kiri. Baru nanti teman-teman atur struktur jaringan sesuai 2 leader utama ini. Jadi jangan melenceng dari 4 leader utama ini. Kuncinya itu aja. Gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman udah punya peringkat tinggi, dapat member baru, ya fokus di 4 leader ini. Mana yang lemah, mana yang kurang. Udah ke situ aja semuanya. Gitu. Nah, kalau teman-teman belum menemukan 4 leader ini, ya segera temukan 4 leader ini dulu. Gitu loh. Kalau udah ketemu 2 titik utama di kanan dan 2 titik utama di kiri, baru besok perangnya di situ semua. Gitu. Ya, saya harap menjawab ya pertanyaan dari Ibu Chin. Nah ini Pak Chandra, kan Pak Chandra bilang ke saya waktu kita chatting gitu, persiapkan skill dan kemampuan agar peluang berubah menjadi keberuntungan. Itu maksudnya gimana tuh Pak Chandra? Oke, jadi gini, Pak Mike, peluang itu kan banyak ya, banyak menghampiri kita. Ya, peluang itu sangat banyak menghampiri kita, baik itu bisnis MLM yang legal, ya, ataupun bisnis MLM yang ilegal. Ya, yang kayak money game, money game, terus bisnis online dan yang lain-lainnya. Semua itu kita anggap peluang, oke? Semua itu kita anggap peluang, ya. Nah, tapi pertanyaannya kenapa hanya sekian persen orang yang sukses dari bisnis jaringan, betul nggak? Ya, kenapa hanya sekian persen orang yang sukses di bisnis jaringan dan bisa meraih sampai peringkat yang tertinggi ya, teman-teman ya. Nah, saya melihat rata-rata orang yang bisa survive dari bisnis jaringan dan bisa sampai peringkat yang tertinggi itu karena dia sudah siap dan mumpuni dalam segala hal, gitu loh. Dia siap dan mumpuni dalam segala hal. Contoh, dia bisa melakukan presentasi baik secara offline dan online, seperti itu, ya. Oke. Terus dia rela berkorban, gitu loh. Dia rela berkorban terhadap bisnis yang dia sedang kerjakan, seperti itu. Nah, ini yang ingin saya tekankan juga nih kepada teman-teman gitu ya. Kita kan kalau mengerjakan bisnis jaringan kan kita ingin bisnis jaringan itu ngasih uang kita long term ke kita. Betul nggak? Ngasih uang itu long term ke kita. Tapi pertanyaannya apakah kita udah mencintai bisnis itu 100%? Gitu ya. Nah, mungkin Pak Mike dan saya karena kita sama-sama cowok ya, Pak Mike ya. Oke, Pak Mike pernah nggak waktu naksir istri yang saat ini, ya, waktu istri yang saat ini ya, itu berapa banyak pengorbanan yang Pak Mike lakukan? Betul nggak? Wah, tidak terhitung tuh kayaknya. Ya, itu duit yang Pak Mike keluarkan udah nggak terhitung. Pagi, siang, malam kita itu mepetin dia terus gitu kan? Ya. Padahal belum tahu tuh rasionya closing apa enggak. Gitu ya. Padahal belum tahu rasionya closing apa enggak seperti itu. Tapi karena kita yakin seperti itu, kita mulai belajar menyiapkan diri kita, betul nggak? Mulai menyiapkan diri kita agar diterima oleh kedua orang tuanya, gitu kan? Ya, yang tadi kita mungkin penampilan kita semerawutan, gitu kan? Begitu mau datang dan ketemu orang tuanya, kita pakai baju yang rapi, betul kan?
kita baju yang rapi, kita pakai dandanan yang rapi gitu kan. Kita bawa kue, kita bawa sesuatu, pergi ke rumahnya biar orang rumahnya senang gitu ya. Nah, itu maksud saya itulah kesiapan yang harus dimiliki oleh setiap leader dalam menjalankan bisnis MLM gitu ya. Dia harus bisa presentasi seperti itu ya, baik offline ataupun online. Nah, kalau di Atomi ya teman-teman dituntut harus bisa demo produk. Betul kan? Teman-teman harus bisa demo produk seperti itu. Terus ya teman-teman harus aktif juga turun ke lapangan. Gitu loh, nggak bisa juga 100%, nggak bisa juga 100% semuanya via online. Seperti itu. Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, untuk dapatin komitmen orang 100% untuk bersama-sama dengan kita, itu harus ketemu face to face. Seperti itu. Nah, untuk ketemu face to face itu kan ya kita harus ngorbanin waktu, kita harus ngorbanin energi, kita harus ngorbanin finansial kita untuk bertemu orang baik yang jauh ataupun yang dekat seperti itu untuk dapatin komitmen mereka 100%. Makanya seperti saya bilang, kita bisa join MLM apa saja. Oke, kita bisa join MLM apa saja yang datang ke kita, mau ditawarkan oleh keluarga, sahabat atau siapa saja. Tapi untuk bisa survive sampai punya peringkat yang tertinggi itu benar-benar kesiapan mental dan kesiapan skill itu harus dimiliki oleh kita sebagai leader. Kalau saya prinsipnya seperti ini sih Pak Mike gitu ya. 1 tambah 1 2. Oke. 1 tambah 1 2. Oke. Tapi kalau kita kasih energi 5 tambah 1, maka dia akan 6. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin downline-nya menjadi leader aktif, ya itu nggak bisa 1 tambah 1 Pak Mike. Nggak bisa. Yeah. Kalau kita ingin downline kita jadi leader aktif, teman-teman harus kasih 10 tambah 1. Biar angkanya jadi 11. Jadi kitanya harus kasih energi sampai 10 kali lipat dulu, datangi dia 10 kali, ya. Walaupun entertain dia 10 kali seperti itu, kasih dia sampel produk 10 kali, nggak mungkin dia nggak menyerah untuk berkomitmen sama kita. Nggak mungkin. Itu udah saya alami lah saat ini, seperti itu ya. Jadi kalau kita lagi ngincar leader yang benar-benar ingin kita jadikan leader aktif kita, ya yang tadi 1 ini maksudnya leader ini kan dia nggak ngerti marketing plan, nggak ngerti produk, nggak ngerti apa. Maka saya bilang skillnya 1. Sedangkan kita leader skillnya 10, gitu kan? Nah kita harus kasih 10 energi kita ke dia. Nah barulah dia jadi 11, gitu loh. Nah ketika dia udah jadi 11, artinya kita udah bisa ninggalin dia untuk apa? Untuk membangun timnya masing-masing Pak Mike, seperti itu. Jadi menurut saya ya kesiapan itu perlu dibangun oleh semua teman-teman Atomian yang malam ini hadir ya di Zoom kita ya. Karena kalau teman-teman siap dan teman-teman udah memiliki skill ya, teman-teman menjalankan bisnis MLM apapun sukses. Bukan hanya Atomi saja. MLM apapun teman-teman kerjakan, sesusah apapun teman-teman pasti sukses. Karena yang paling penting itu memang di skillnya, gitu. Dan syukur aja di Atomi ya teman-teman ya, kita bisa belajar berbagai skill itu dari CH Atomi ya, CH Atomi ya. Ya, saya pun setiap bangun pagi pasti saya nonton satu video apapun setiap pagi dari CH Atomi. Seperti itu, walaupun videonya udah berulang kali ya, seperti itu. Itu hanya untuk nambah skill kita, gitu ya. Nambah skill kita. Jadi kadang saya belajar juga tentang video produk-produk knowledge yang sudah direview oleh teman-teman leader Atomi Indonesia di CH Atomi. Itu saya tonton terus. Itu saya tonton terus setiap pagi. Minimal setiap pagi itu ada 2 video yang saya tonton. 1 video Indonesia, 1 video dari luar negeri. Saya biasanya video luar negeri siapa tuh? Star Master Jeong yang muda itu. Nah, Jeong Pak tuh. Nah, saya biasa suka nonton video dia. Jadi pengalaman dari orang di luar negeri versus pengalaman dari teman-teman leader Indonesia setiap pagi saya tonton. Karena saya rasa kita harus kuasai skill untuk membangun jaringan di luar negeri juga, plus membangun jaringan di Indonesia. Karena Atomi kan ada di 22 negara ya. Iya. Seperti itu. Ya, jadi kita harus kuasai semuanya. Iya, makasih Pak Chandra. Nah, ini pertanyaan terakhir nih ya dari Ibu Vivi di YouTube ya. Waktu merintis dahulu, siapakah target market sharingnya Pak Chandra jika bukan orang-orang MLM? Selain dari list Facebook, apakah kolega, family, dan lain-lain, bagaimana memplanning cara sharingnya? Thank you. Oke, jadi
ya seperti yang saya bilang tadi, saya nggak kenal banyak pemain MLM kala itu. Pemain MLM itu saya kenal malah ketika offline. Ketika saya sudah keliling-keliling apa nih, udah kenal orang dari sosial media tadi yang hadir di Zoom saya. Misalnya nih, Pak Mike tinggal di Medan. Ya udah saya hampiri Pak Mike seperti itu. Nah, pas saya pergi ke Medan, nah itu saya dikenalkan dengan para pemain MLM yang ada di Medan. Nah, disitulah saya bisa kenalan dengan leader-leader. Ketika saya pergi ke Bandung, yang kala itu teman satu kantor juga seperti itu. Nah, tapi dia kenalkan saya ke beberapa orang pemain MLM yang ada di Bandung. Nah, dari dia tuh saya kenal leader-leader pemain MLM seperti itu. Tapi dari sayanya saya nggak banyak kenal pemain MLM seperti itu. Ya intinya orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang kala itu komitmen hadir rutin di Zoom-nya saya, itu saya datangi. Saya cuma lihat konsistensi aja, Pak Mike. Mereka yang konsisten datang, yang hadir di Zoom-nya saya, walaupun Atomi Indonesia belum buka, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk datang ketemu sama mereka dan say hello sama mereka dan langsung lihatkan produk-produk Atomi. Jadi saya nggak lihat itu apakah itu keluarga, apakah itu teman dekat. Pokoknya saya lihat mereka-mereka yang konsisten hadir di Zoom-nya saya, walaupun Atomi Indonesia belum buka, itu saya datangi. Ya, sampai ke Sumeneb, saya masih ingat tuh, sampai ke Madura yang di Sumeneb di ujung itu saya datang itu. Itu saya nyetir mobil sendiri gitu loh. Ke Trenggalek gitu kan, itu saya nyetir sendiri, seperti itu semuanya. Ya, pokoknya siapa saja yang saya lihat konsisten datang di Zoom-nya saya dari luar kota, itu saya datangi. Karena bagi saya, dengan mereka udah ngasih waktu ke Zoom-nya saya, nggak mungkin mereka nggak serius dengan bisnis Atomi kala itu. Kan? Nah, tinggal bagaimana dapatin komitmennya mereka, ya saya harus datangi. Gitu loh. Kalau saya nggak datangi, bagi mereka saya ini hantu. Hanya muncul di layar kaca. Betul nggak? Hanya muncul di layar kaca, tapi nggak pernah ketemu sama mereka gitu kan. Tapi begitu udah ketemu, wah itu apa komitmennya itu dapat, udah seperti kekeluargaan gitu, Pak Mike. Jadi penting lah kita untuk ketemu dengan tim kita. Iya. Nah, ini Pak Chandra kan baru resign dari tempat pekerjaannya Januari tahun ini ya, 2021. Ya. Apa yang membuat Pak Chandra memutuskannya baru tahun ini gitu, baru mau keluar? Oke, jadi gini, sebenarnya waktu saya terakhir itu 2019 saya di Surabaya, seperti itu. Ya, jadi sebenarnya waktu 2019 di Surabaya itu kan udah setahun lebih Atomi mau buka di Indonesia seperti itu. Itu memang udah pengen resign dari pekerjaan seperti itu. Nah, pas ada niat mau resign, saya malah dapat SK mutasi ke Pontianak, ke kota asal saya, Pak Mike. Seperti itu. Saya malah dapat SK mutasi balik lagi ke kota asal saya. Iya, ke kota saya, yaitu kota Pontianak. Seperti itu gitu kan. Nah, jadi ketika saya balik dimutasikan ke kota Pontianak seperti itu, ya jujur ya, jadi hilang lagi nih niat mau resign dari pekerjaan seperti itu gitu kan, karena udah dekat dengan keluarga nih, udah dekat dengan keluarga, dekat dengan orang tua, semuanya seperti itu. Kalau kemarin itu kan 2019 itu kan saya ngotot mau resign karena saya merasa jauh, dengan keluarga seperti itu gitu kan. Terus saya pikir income dari Atomi udah stabil, kenapa saya harus jauh dari keluarga? Seperti itu. Malah saya dikasih dekat balik ke kota Pontianak, mutasi ke kota Pontianak seperti itu. Saya pikir, oh ya udahlah, saya kerjakan setahun lagi lah di Pontianak dengan pekerjaan saya saat itu, sambil saya juga bangun bisnis Atomi gitu kan. Nah, ada situasi COVID. Nah, itu kan ada situasi COVID kan mulai Maret 2020 kan. Nah, di situ udah mulai banyak larangan ke sana kemari. Kan udah mulai banyak larangan ke sana kemari, kita nggak boleh ke sana kemari gitu kan. Nah, saya mulai kepikiran nih. Nah, ini mau ngejalankan bisnis Atomi udah nggak bisa kayak dulu. Sabtu Minggu saya bisa terbang ke sana sini untuk ngunjungi tim saya, sharing dan lain-lain seperti itu.
karena penerbangan juga udah nggak bisa seperti itu. Nah di situ saya udah mulai harus, wah ini kayaknya udah harus momen ya nih. Ini udah harus momennya, saya harus pilih salah satu nih, karena saya merasa udah nggak bisa ngerjain kedua-duanya. Walaupun itu benar-benar benar-benar teman-teman bilang sangat sayang sekali, gitu kan? Karena ya kenapain kamu ninggalin pekerjaan yang saat ini kalau bisa dapatin income dua-duanya, ya kenapa nggak jalanin dua-duanya seperti itu. Cuman karena saya udah dekat sama keluarga ya, Pak Mike ya. Ibarat kata setiap hari bangun tidur lihat wajah anak seperti itu gitu ya. Ya, jadi udah mulai pengen kapan sih gue bisa ngantar dia pergi sekolah? Kapan sih gue pengen ngantar dia jemput sekolah seperti itu gitulah. Pengen nemenin anak ketika pergi sekolah dan pulang sekolah seperti itu gitu kan. Dan yang membuat saya kuat jadi harus resign juga itu karena waktu ada abang kandung saya meninggal itu juga. Ya, karena ada abang kandung saya meninggal, juga tidak ada yang harus jaga orang tua saya di kota Pontianak seperti itu. Ya udah, akhirnya saya memutuskan untuk untuk resign dan 100% menjalankan bisnis Atomy. Dan alhamdulillah apa yang ditakutkan ya ternyata tidak terjadi. Ya, dan sekarang leader-leader di tim saya banyak yang bilang orang yang tercepat pensiun dini. Jadi usia saya sekarang itu 38 tahun, Pak Mike. Wow. Seperti itu. udah pensiun. Yang Jadi, ditakutkan apa tuh, Pak? Tadi kan dibilang yang ditakutkan tidak terjadi. Apa itu yang ditakutkan? Ya kan kita dulu income kan dapatnya double ya, Pak Mike ya. Iya, kan income kan dapatnya double seperti itu. Terus kan ibarat kata kalau hilang satu otomatis sisa setengah dong. Betul ya, sisa setengah dong. Ternyata ketika saya resign, yang satu ini ditambah double sama Atomy. Gitu loh. Jadi bonusnya makin tambah besar. Gitu loh. Bonusnya makin tambah besar dan bonusnya menutupi income yang saya tinggalkan dari pekerjaan saya yang lama. Seperti itu. Jadi malah plus ya Pak ya, bukan minus malah. Malah plus. Ya, karena itu dia tadi karena dengan kita lebih banyak waktu ke Atomy seperti itu, jadi kita bisa lebih banyak menyentuh banyak orang. Bisa menyentuh banyak orang. Ya kalau dulu kan karena saya double job, kan kita nggak bisa terlalu over nyentuh banyak orang ya. Ya kadang saya mau buat Zoom, tahu-tahu ada WA, urgent harus hadir di Zoom meeting kantor dan bla bla. Akhirnya nggak jadi gitu kan. Ya mau fokus ke sini, tahu-tahu ada ini. Ya seperti itu sih. Jadi saya ada kata ya, yang ini saya dapat dari saya di tim saya di Kanada. Kalau kita mau berpenghasilan seperti seorang full time, ya kita harus kerja di Atomy full time ya. Tapi kalau kita kerja part time, masih kerja tempat lain atau punya bisnis lain, jadi jangan berharap penghasilan kita seperti full time ya, Pak Chandra ya. Yes, itu benar. Itu benar. Nah, ini saya mau tutup dengan ini Pak Chandra. Selamat ya masuk ke Atomians Official ya di Instagram. Terpilih sebagai salah satu ini ya majalah, cover majalah ini ya Pak ya. Ini bisa ceritain sedikit gimana Pak ceritanya? Ini dihubungi sama Atomy Indonesia seperti itu. Jadi memang Atomy Indonesia itu lagi milih-milih beberapa leader yang ada di Atomy Indonesia untuk ditampilkan dalam Atomian Success Story seperti itu. Jadi memang yang mereka pilih ini ya yang paling pertama itu memang terlihat kerjanya dalam membangun bisnis Atomy. Terus yang kedua itu emang kita tidak ada melanggar kode etik apapun. Gitu loh. Kita tidak ada melanggar kode etik apapun dari bisnis Atomy. Akhirnya terpilih untuk bisa diinterview. Jadi kemarin itu ceritanya diinterview sama tim Atomy Indonesia. Banyak pertanyaan yang diinterview sama tim manajemen Atomy Indonesia seperti itu. Ini kalau nggak salah diinterviewnya kalau nggak Desember, Januari. Oh, lama juga ya. Ya, seperti itu. Itu udah diinterviewnya gitu loh. Dan itu saya bertanya-tanya. Kapan munculnya? Kok nggak muncul-muncul.
Oh, sabar. Atomi Korea masih masih dalam persiapan dan lain-lainnya. Ya udah, saya sabar apa nih? Sabar nunggu aja, dan kala itu saya nggak tahu apakah ada kompetitor lain, tapi saya lihat ternyata ada Bu Sylvie Diamond Master juga yang masuk ya. Kok nggak Sylvie Ciputra ya, Diamond Master itu Silly. juga ada. Ya. Ya, Silly. Terus ada yang Bu siapa tuh yang Sharon Rose Master juga itu. Bu Susan. Bukan, ada satu lagi. Ada 3 yang suami istri itu. Itu Bu Telly. Ya, Bu Teli. Iya. Ya, Bu Teli seperti itu. Jadi saya lihat ada 3 ya yang masuk dari Atomi Indonesia dalam cover story Atomi yang sukses ini. Kalau kemarin itu infonya majalah gitu loh. Infonya masuk di majalah sampai saya beli majalah dari Korea itu. Pokoknya setiap Atomi ngeluncurin ada buku Atomi Magazine, saya beli. Terus saya lihat kok nggak ada muncul gambarnya. Ini kapan ditayang? Ternyata ini ya di Instagram gitu ya. Ya, ternyata di Instagram, tapi nggak tahu, mungkin ada majalahnya juga sih kayaknya. Soalnya ada Atomi yang sukses story sih, saya ada beli majalahnya. Oke. Ya, mungkin selamat untuk lagi ya versi Pak yang Chandra ya. Selamat terima kasih Pak Mike. Ini baru Terima kasih, fresh Pak Mike. ini ya, baru Oktober 14 nih, baru 8 hari yang lalu. Yes. Ya, semoga teman-teman yang lain juga bisa terpilih. Pak Mike juga semoga bisa terpilih. Amin. Ya, terima kasih. Oke, makasih sekali lagi ya Pak Chandra sudah mau meluangkan waktu di yang kesibukannya. Saya yakin Pak Chandra sibuk sekali. Tapi waktu saya tawarkan untuk mau gak di Pak acara My Atomy Story, Pak Chandra nggak pakai pikir panjang. Siap Pak Mike. Kapan ya? Terima kasih Pak Chandra ya. Oke, sama-sama Pak Mike. Ya, para Atomian nih yang malam hari ini hadir ya, jangan lupa Jumat depan kita akan ada acara My Atomy Story sama, dan itu juga Sharon Rose Master, nanti kita akan tahu kapan dalam waktu dekat ya. Dan saya mohon maaf hari ini saya tidak bisa panjang-panjang nih Pak Chandra ya, soalnya saya ada janji juga 9:45 ini. Jadi mohon maaf ya, tapi nanti kita lanjut lagi lah Pak. Mungkin saya bisa undang Pak Chandra My Atomy Story kedua setelah pencapaian Royal Master pertama di Indonesia ya Pak. Maju terus nih Pak. Amin. Sip. Saya bantu doakan terus. Ya. Thank you. Ya, makasih. Ayo teman-teman, ini kalau mau buka mikrofonnya ya silakan, kita akan ucapkan company motto atau motto perusahaan. Ya, sudah bisa di-unmute. Mau ucapkan terima kasih ke Pak Chandra. Hai, silakan ya Pak. Terima kasih Pak Chandra. Terima kasih Pak Mike. Teman-teman Atomian. Chandra, Semangat terus. terima kasih. Thank you Maju Mas terus. Domi, Mbak Hana, Bu Eni, ya semuanya, teman-teman. Bu Hani, Ya, kita- thank you semuanya. Thank you Pak Chandra. Ya. Yo, Pak Bertus, Oke. thank you. Kita doakan terus Pak Chandra maju terus sampai Royal Master pertama sesuai Amin. visinya Pak Chandra ya. Amin. Sama-sama kita doa. Ayo kita ucapkan moto perusahaan yang paling keren satu dunia ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Menghargai semangat. Menciptakan visi. Mengikuti keyakinan. Melayani dengan kerendahan hati. Ayo bisa. Oke. Terima kasih Pak semua. Mike. Selamat Pak Chandra, malam. makasih. Thank you, Sama-sama. semuanya. Thank you Pak Mike. Ketemu lagi. Sama-sama. Oke, dalam hitungan 3, 1, 2, 3. 구독, 좋아요 눌러주세요.